ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwatal iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, yang dengan rahmatnya dan dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk menunaikan ibadah salat zuhur berjamaah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqamahan kita di atas Islam dan iman sampai hari kita berjumpa dengan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas beberapa hal yang terkait dengan permasalahan salat, bahwa ibadah salat yang kita lakukan ini bukan hanya gerakan-gerakan lahiriah saja, namun tidak mengandung makna-makna batin yang harus ditegakkan. Karena di dalam setiap muslim, kita harus memunculkan setidaknya 3 sifat dasar yang ada dalam setiap ibadah kita, yaitu cinta, berharap, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan semua perintah itu karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai perintahnya. Kita mencintai untuk mengabdikan, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah memang manifestasi dari ikrar dan komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Inilah adalah akad komitmen antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berikrar bahwa hanya kepadanya kita beribadah. Kita tidak beribadah kepada siapapun selain Allah, dan kemudian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon dan meminta pertolongan. Dan kita tidak memohon dan meminta pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, ibadah itu tidak akan benar kecuali ketika 3 sifat itu ada di dalam hati setiap mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan ibadahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat para aulianya, para nabi dan para rasul, wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka beribadah kepada kami dengan penuh rasa harap dan takut, dan mereka tunduk kepada kami, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 sifat ini yang menjadi bahan bakar kita di dalam bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Ketika 3 sifat ini ada di dalam hati seorang muslim, seorang mukmin, bahwa dia memiliki cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia takut kepadanya, maka itu akan menjaga keistiqamahannya di dalam dinul Islam, akan menjaga keistiqamahannya di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika salah satu dari 3 ini berkurang rasa cintanya, berkurang berharapnya, berkurang takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan berkurang pula semangat dia untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan bahkan para ulama menegaskan, tidak cukup dengan cinta saja, tidak cukup dengan berharap saja, tidak cukup dengan takut saja, tapi cinta, berharap, dan takut ini harus ada di dalam hati setiap muslim dan mukmin di dalam menjalankan perintahnya. Karena ketika salah satunya timpang, tidak ada, maka itu akan menjadi cacat bagi mereka yang beribadah kepada Allah dengan salah satunya. Orang yang beribadah kepada Allah dengan cinta saja, tidak ada harapan dan takut, maka dia akan melaksanakan ibadah seperti orang yang tidak terikat dengan syariat, yang menurut dia mengekspresikan segala apa yang dia lakukan hanya karena cinta, tidak karena perintah, tidak karena larangan. Sehingga ada di sebagian orang yang meyakini bahwa dia mengatakan di dalam salah satu ungkapan-ungkapan yang mereka sebutkan, dia menyebutkan, ya Allah, jika aku beribadah kepadamu karena mengharapkan surgamu,
haramkan surga itu dariku. Jika aku beribadah kepadamu karena takut nerakamu, bakarlah aku dengan nerakamu. Atau dengan ungkapan yang lainnya mereka menyebutkan bahwa ya Allah, jika engkau masukkan aku ke dalam nerakamu asal engkau ridha, masukkan aku ke nerakamu. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang menurut mereka katanya adalah dasarnya cinta. Namun cinta yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Bagaimana dia mau dan ridha untuk dirinya dibakar di dalam api neraka, sedangkan Allah tidak ridha dengan orang-orang yang dibakar di api neraka. Karena neraka itu tempat murkanya Allah Subhanahu wa taala, bukan tempat ridhanya Allah. Tempat ridhanya Allah adalah surga. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian untuk mengejar ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang lebarnya selebar langit dan bumi, yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Allah perintahkan kita untuk bergegas, berlomba mencari ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian orang mereka mengatakan, mengklaim bahwa ibadah dengan mengharapkan imbalan itu ibaratnya seperti budak, ibaratnya seperti pedagang, dan ungkapan-ungkapan lainnya. Kita katakan memang kita budaknya Allah. Abdun itu dalam bahasa artinya budak. Ketika disebutkan Abdullah adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Memang kita hambanya Allah. Kita menjalankan apa yang Allah perintahkan, kita menjauhi apa Allah larang kita untuk menjauhinya. Yang Allah perintahkan kita untuk menjauhinya. Kita menjauhi hal-hal tersebut. Kemudian orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya dengan bermodalkan cinta ini, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, sehingga dia dengan mengekspresikan apa yang menjadi seleranya dia tidak menjalankan perintah, tidak menjauhi larangan. Sehingga ada di sebagian mereka ini kemudian beribadah kepada Allah dengan seni misalnya. Dia asik dengan seni tertentu, tari, musik, dan yang lainnya. Mereka mengklaim bahwa itulah bentuk ibadahnya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus seorang rasul yang menjadi contoh dan uswah bagi kita semuanya untuk menjalani ibadah sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Nabi dan Rasul tersebut. Seakan-akan Allah memberikan kebebasan, silahkan kalian mau beribadah kepada Allah dengan menari, menyanyi, putar-putar seperti pengikutnya Ar-Rumi misalnya, ya, yang mereka beribadah dengan menari-nari, memutar-mutar dirinya sampai pada sakau. Ketika mereka sudah tidak sadarkan diri, mereka mengklaim bahwa di saat itu mereka seperti sudah di Sidratul Muntaha, ya. Sehingga keanehan-keanehan ini ikhwah fillah muncul pada sebagian kaum muslimin karena mereka timpang di antara sebab, di dalam sebab qalbiyahnya adalah karena hatinya hanya dimotivasi oleh rasa cinta tapi lupa akan takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika ada seseorang beribadah kepada Allah hanya dengan berharap saja tanpa ada rasa takut dan cinta, maka yang muncul di dalam hatinya adalah dia sangat menyoroti ayat-ayat janji, karena harapan itu terkait dengan janji. Berharap akan rahmat Allah, berharap akan ampunan Allah, yang akibatnya dia meremehkan dosa dan ancaman. Dia meremehkan maksiat dan dosa. Ketika diingatkan akan maksiat dan dosa yang dia lakukan, dia mengatakan tenang saja, kan Allah Maha Pengampun. Tenang saja. Bukankah kita ini Islam, Muslim? Setiap Muslim itu pasti masuk surga. Kalau mau direbus di neraka sehari 2 hari, tapi kan ujung-ujungnya masuk surga juga. Ya. Jadi mengentengkan maksiat dan dosa. Kenapa? Karena berpegang berlebihan terhadap ayat-ayat janji, sehingga dia sangat berlebihan di dalam mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, berharap secara berlebihan sehingga dia meremehkan maksiat dan dosa. Ini orang yang berlebihan di dalam berharapnya. Ketika sebaliknya juga orang yang berharap dalam rasa takutnya, sehingga membuat dia itu menjadi orang yang pesimis, yang selalu ketakutan. Sehingga dia seakan-akan dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, baik untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Sehingga dia gampang menuduh seseorang itu, misalnya ini kamu berbuat dosa, ini kamu neraka, kamu kafir, kamu jahanam dan lain sebagainya. Mudah menerakakan orang lain atau mengkafirkan orang lain karena perbuatan maksiat yang dilakukannya. Maka keseimbangan di dalam akidah Ahlussunnati wal Jamaah mengajarkan bahwa 3 sifat itu harus ada di dalam setiap mukmin. Jangan sampai kita berlebihan melihat terhadap ayat-ayat ancaman, lupa akan ayat-ayat janji sehingga membuat seseorang itu merasa ketakutan dan pesimis terhadap rahmat Allah.
dan juga banyak berlebihan di dalam melihat ayat-ayat janji dan lupa melihat kepada ayat-ayat ancaman sehingga dia gampang dan meremehkan maksiat dan dosa. Keseimbangan itulah yang diajarkan di dalam Al-Quran, diajarkan dalam sunnah Nabi SAW. Di dalam surat Al-Fatihah yang kita baca setiap rakaat salat kita itu mengajarkan 3 sifat ini selalu ada di dalam diri kita. Ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabbnya alam semesta. Kalimat alhamdu itu berarti pujian yang kita memuji sesuatu dengan penuh rasa cinta. Dan memang itulah layaknya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah dengan penuh rasa cinta kepadanya. Karena ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah karena memang Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama yang baik, Asmaul Husna, dan sifat-sifat yang agung dan mulia. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Dialah yang Maha Rahmanur Rahim, dialah yang Maha Dermawan, dialah yang Maha Kaya, dia yang Maha Berilmu. Segala sifat Allah menunjukkan segala keutamaan dan kemuliaan yang mengharuskan orang yang mengenal dan mengetahuinya, mengenal Allah, akan semakin cinta kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, di situ memunculkan sifat raja, berharap kepada Allah, berharap akan rahmatnya, berharap akan kasih sayangnya, berharap akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini ditanamkan kepada kita di setiap rakaat salat kita. Dan kemudian ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, itu mengingatkan kita untuk menyadari bahwa setiap perbuatan kita ada resiko dan konsekuensi yang harus kita tanggung. Itu melahirkan kepada kita sifat khauf, sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita takut kepada Allah akan segala konsekuensi akibat perbuatan yang kita lakukan di dunia, karena itu akan berakibat nantinya pada hari pembalasan. Allah ingatkan di setiap rakaat kita, salat kita, apakah itu di salat wajib maupun salat sunnah, bahkan salat jenazah, tanpa ruku' dan sujud pun kita selalu diingatkan dengan surat Al-Fatihah, supaya setiap ibadah kita, ya khawfillah rahimani wa rahimakumullah, selalu diiringi dengan 3 sifat ini yang ada dalam hati kita. Dan sadari ketika kita merasa kendur di dalam ibadah, ketika kita malas dalam menjalankan ibadah, karena kendurnya salah satu dari 3 sifat ini. Apakah cinta kepada Allah, ataukah berharap kepadanya, ataukah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah salat. Sebagaimana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas bahwa kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau menyebutkan adapun orang yang salat, yang berdiri tanpa menegakkan makna-makna yang terdapat di dalam ibadah salatnya, maka itu hanyalah gerakan-gerakan belaka. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam risalahnya tentang salat, beliau menyebutkan bahwa khusyuk itu adalah ruhnya salat. Khusyuk adalah ruhnya salat kita. Ketika seseorang ibadah salat tanpa khusyuk, maka seperti jasad tanpa ruh, seperti bangkai, seperti jasad tanpa ruh. Dan ikhwah fillah, beliau mengingatkan, apakah kalian tidak malu ketika kalian menghadiahkan bangkai kepada orang yang kalian segani dan hormati? Jangankan kepada orang yang disegani dan dihormati, kepada tetangga saja. Kita punya bangkai ayam gitu misalnya, mau kita serahkan, hadiahkan kepada mereka, kita akan malu. Kita setidaknya kalau mau memberi sesuatu, pasti sesuatu yang fresh, yang layak untuk dikonsumsi dan dimakan. Kita tidak akan menghadiahkan bangkai. Jika kepada sesama manusia kalian malu menghadiahkan bangkai, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Sehari 5 kali kalian menjalankan ibadah salat tanpa khusyuk, yang kalian kirim hanyalah raga tanpa ruh, raga tanpa jasad, raga tanpa ruh, tanpa kehidupan, bangkai yang Anda kirimkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Itulah yang mengajarkan kepada kita, ikhwah fillah, agar kita selalu meminta kepada Allah. Karena kuncinya khusyuk yang paling utama, minta kepada Allah. Minta kepada Allah sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni as'aluka qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Minta kepada Allah, ya Allah, aku minta kepadamu hati yang khusyuk. Minta kepada Allah. Juga Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa perlindungan, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha'
wa min nafsin la tashba' wa min ilmin la yanfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inni a'udzubika min haula'il arba'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ya Allah, aku berlindung dari 4 hal ini. Ini diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa-doa seperti ini agar kita memiliki hati yang khusyuk, agar ibadah kita bermakna. Karena sekali saja, ikhwah fillah, saudaraku fillah, sekali saja kita beribadah salat dengan khusyuk, kita akan merasakan nikmat dan manfaatnya itu di saat itu, di dalam kita menjalankan salat kita. Dan dampak yang lainnya, doa kita, ibadah kita, munajat kita, permohonan kita, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan andai kata pun kita tidak mendapatkan dampak lain kecuali ketenangan yang kita rasakan ketika kita menjalankan salat dengan khusyuk, itu adalah sesuatu yang layak untuk diraih. Terlebih lagi jika itu memiliki dampak besar di dalam ibadah kita, di dalam kehidupan dunia kita. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Salat itu mendatangkan kemudahan rizki bagi seseorang, dan banyak lagi yang lainnya kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Karena itu di antara sifatnya hamba Allah yang bertakwa, itu di dunia, bagaimana juga di akhirat, yang merupakan pertama kali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah salat kita. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah menjelaskan akan hal ini, Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau menyebutkan tentang adab-adab terkait dengan salat Jumat dan hari Jumat. Beliau menyebutkan wahiyya nahwu min 15. Ini kurang lebih ada 15 kata beliau. Jika kita merincikannya di dalam risalah-risalah yang lainnya yang ditulis oleh para ulama, sangat banyak sekali terkait dengan adab hari Jumat. Karena hari Jumat ini hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu surat di dalam Al-Qur'an Allah menyebutnya dengan surat Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah, satu surat Al-Qur'an yang khusus menjelaskan akan kedudukan hari Jumat ini. Hari Jumat ini banyak sekali hadis disebutkan oleh para ahlul hadis, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dan berikan kepada kita di hari Jumat. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita hari Jumat yang mendahulukan kita dari umat-umat yang lainnya. Bagi kita hari Jumat, bagi Yahudi hari Sabtu, bagi Nasrani hari Ahad. Kita didepankan dari umat-umat yang lainnya sampai yaumul qiyamah. Dan juga hari Jumat ini hari di mana Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan Adam alaihissalam, dan kemudian juga terjadinya yaumul qiyamah pada hari Jumat. Hari Jumat ini adalah hari yang kita rayakan kebesarannya di setiap pekan, hari Id. Dan hari Jumat ini ketika bertepatan dengan hari Id, maka menyebabkan salah satunya dari kewajiban di hari itu menjadi gugur, apakah sholat Idnya atau sholat Jumatnya. Ya, ketika seseorang sholat Id, maka ketika bertepatan dengan hari Jumat, maka dia tidak wajib untuk Jumatan tapi menggantinya dengan zuhur, ya, dan demikian atau sebaliknya. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, hari Jumat yang memiliki kedudukan yang luar biasa, bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat di antara ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an, ayat yang menjelaskan akan kesempurnaan dinul Islam, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, aku sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ayat ini turun pada hari Jumat ketika Nabi SAW wukuf di Arafah, ketika Nabi SAW sedang khutbah. Dan ini menunjukkan besarnya hari tersebut sampai Yahudi mengatakan bahwa jika ayat itu turun kepada kami, maka kami akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya, hari yang kita besarkan. Umar ketika bertanya kepada Yahudi, itu ayat yang mana yang kamu maksud? Maka si Yahudi mengatakan ayat ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kata Umar radhiyallahu an, saya tahu kapan turunnya ayat itu. Ayat itu turun pada hari Jumat ketika kami wukuf di Arafah. Ya, ketika Nabi SAW sedang menyampaikan khutbahnya. Ini adalah akumulasi hari-hari besar
hal-hal besar yang berkumpul, ya, hal-hal besar yang berkumpul di hari itu, hari Jumat, hari wukuf di Arafah, dan khutbahnya Rasulullah SAW pada saat itu. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menyampaikan di antaranya yang pertama, hendaklah mempersiapkan hari Jumat itu dari satu hari sebelumnya dengan membersihkan diri, menyiapkan pakaian yang dipakai, dan segala sesuatu yang membuat hari Jumat itu bernilai dan berkualitas. Ini terkait misalnya di antaranya sunnahnya adalah menggunting kuku, ya, membersihkan bulu dan sebagainya yang telah dijelaskan pada awal kajian tentang membersihkan diri, ya, di dalam Islam. Di dalam sunnah-sunnah fitrah dianjurkan untuk membersihkan diri kita, misalnya di samping kita membersihkan, menggunting kuku yang tumbuh, ya, dan kemudian juga merapikan kumis, membersihkan bulu kemaluan, bulu ketiak, dan yang semisalnya, yang itu semuanya di antara sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah mandi pada hari Jumat, sebagaimana banyak hadis yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, ini bahkan para ulama menyebutkan khilaf terkait dengan masalah ini, apakah hukum mandinya itu wajib atau tidak, karena Nabi SAW bersabda, ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi pada hari Jumat itu wajib bagi yang sudah baligh. Ya, kapan mandinya? Ketika antum bekerja di kantor yang seperti ini, ya mandi ketika di pagi hari sebelum berangkat. Ya, apakah cukup dengan mandi yang biasa yang dilakukan setiap hari? Cukup asal niatnya adalah niat ibadah. Cukup asal niatnya adalah niat mandi untuk hari Jumat. Karena di antara perbedaan antara kebiasaan dan ibadah yang mendasar adalah niatnya. Ya, kebiasaan dan ibadah. Seperti makan sahur adalah sarapan yang dimajukan. Ya, tapi apa bedanya? Bedanya adalah niat. Buka puasa juga demikian, ya, makan malam yang diajukan atau makan siang yang dimundurkan. Ya, dan itu apa bedanya dengan yang lainnya? Bedanya adalah niatnya. Yang membedakan suatu tradisi atau kebiasaan dengan ibadah diantaranya adalah niat. Nah, antum berniat di pagi hari Jumat untuk berniat mandi di hari itu ketika mau berangkat kerja seperti hari-hari biasanya adalah diniatkan itu adalah mandi untuk hari Jumat yang merupakan ibadah. Ya, jadi seringkali orang bertanya, Ustadz, apakah mungkin, apakah boleh orang yang sudah orang yang sudah mandi tanpa wudu? Ya, sudah mandi, kemudian boleh tidak mandi itu menggantikan wudunya? Maka yang ditanya adalah mandi yang kamu lakukan mandi yang mana? Mandi yang ibadah atau mandi yang tradisi, kebiasaan? Kalau mandi kebiasaan tidak akan bisa menggantikan ibadah. Namun kalau mandi yang ibadah maka bisa menggantikan yang ibadah juga. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian juga yang ketiga, adab yang ketiga yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah adalah berhias. Maksudnya berhias itu memakai pakaian yang terbaik, ya, membersihkan tubuh kita, bersiwak dan lain sebagainya. Ya, memakai pakaian yang terbaik, memakai wangian, karena itu di antara sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat adalah lebih awal untuk datang dalam pelaksanaan ibadah Jumat ini tadi. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali hadis yang menyebutkan akan keutamaan lebih awal di hari Jumat. Di antaranya Nabi SAW menyebutkan barang siapa yang datang di awal waktu, ya, maka dia seperti berkorban seekor onta. Ya, seekor onta. Ketika dia datang di waktu yang kedua, maka dia seperti berkorban seekor sapi. Dan kita tahu bahwa nilai berapa harganya onta? Kurang lebih mungkin 50-an juta misalnya. Ya, sapi di bawah itu kurang lebih sedikit di bawah itu misalnya 30-an juta atau 20 jutaan. Ketika dia datang pada waktu yang ketiga, maka dia seperti berkorban seekor kambing, masih jutaan nilainya. Dan ketika dia datang di waktu yang keempat, maka dia seperti berkorban seekor ayam, ya, sudah puluhan ribu atau ratus ribu. Dan ketika dia datang pada waktu yang kelima, seperti dia bersedekah sebutir telur, udah ribuan jatuhnya. Dan barang siapa yang datang ketika khatib sudah naik di atas mimbar, maka malaikat sudah menutup catatannya. Malaikat menutup catatannya mendengarkan khutbah dan tidak tercatat di dalam daftar hadir itu. Ya, ini menunjukkan bahwa kata awal waktu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu sebelum khatib naik di atas mimbar. Yang seringkali disalahpahami
bahwa itu ya waktunya ketika pokok Jumatannya nggak telat. Maksudnya Jumatan nggak telat itu apa? Ya sholatnya. Lah, kata terlambat Jumatan itu adalah ketika khatib sudah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di atas mimbar, itulah standar dihitung terlambat atau tidak. Tapi apakah itu berarti kemudian sholat Jumatnya yang terlambat datang sesudah itu tidak sah? Tetap sah, ya, tapi mengurangi kualitas dan nilai pahalanya. Ya bukan berarti udah terlambat khotibnya udah naik turun aja lagi deh ke kantin aja misalnya. Ya tidak seperti itu. Ya tetap dia melaksanakan sholat Jumat, menunggu melaksanakannya dan tetap melakukan seperti apa adanya. Tidak ada yang harus ditambahkan misalnya karena terlambat maka rakaatnya jadi 4 misalnya. Tidak. Ya tetap 2 rakaat bermakmum kepada imam. Yang seperti itu ya, adab-adab ini harus dijaga oleh kita semuanya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika dia datang di awal waktu, kata kata Imam Ibnu Qudamah, hendaklah dia berjalan ke masjid dengan tenang, dengan khusyuk dan berniat untuk i'tikaf di masjid itu sampai dia keluar dari masjid tersebut. Kemudian adab yang kelima adalah jangan sampai melewati pundak-pundak manusia, jangan sampai melewati pundak-pundak jamaah. Dan janganlah dia memisahkan di antara 2 orang yang sedang duduk kecuali jika memang dia melihat ada celah yang kosong untuk itu. Ya, kecuali jika dia melihat adanya celah yang kosong untuk hal tersebut. Kemudian adab yang keenam adalah jangan melewati depan orang yang sholat. Ya, melewati di depan orang yang sholat. Dan ini juga mengajarkan kepada kita ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa ketika kita masuk ke masjid, terutama seperti sholat Jumat atau bersolat berjamaah dan lain sebagainya, cari tempat yang kosong di depan, ya, karena ini adalah yang terbaik. Khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik safnya laki-laki itu yang paling depan, ya, yang terdepan. Harusnya kita ini mengejar untuk menjadi yang terbaik, mengharap untuk menjadi yang terbaik. Jangan berharap untuk menjadi yang syar, yang terburuk. Ya, yang terburuk-buruknya adalah yang paling belakang. Ketika kita menyadari yang terbaik itu di depan, berlomba untuk mengambil yang terdepan, yang paling depan, yang terdekat dengan khatib dan imam. Dan juga jika kita masuk kemudian melaksanakan sholat tahiyatul masjid, jangan sampai kemudian kita sholat memberi jebakan dosa bagi orang yang lewat. Sengaja sholat di akses pintu keluar masuknya orang, ya, ngasih jebakan dosa. Kita dilarang untuk ngelewatin orang di depan orang sholat. Malah dia sengaja setiap yang masuk ini udah belasan orang ini kena jebakan dosa saya nih. Ya, jangan jadi jebakan dosa bagi orang lain. Sedangkan dia seharusnya dia sendiri ketika melaksanakan sholat maunya dia mendapatkan sholat yang khusyuk. Bagaimana dia bisa khusyuk jika setiap menit, setiap detik ada orang yang seliweran masuk ke dalam masjid itu dan dia melirik, melihat dan lain sebagainya. Terlebih lagi dia waswas, mungkin dia menaruh handphonenya atau kacamatanya di tempat sujudnya misalnya. Makin akan banyak membuat kekhawatiran. Namun beda ketika dia sholat dengan dekat dengan shaf dan depan dia penuh dan kemudian dia berada di shaf belakangnya, maka dia tidak perlu mengkhawatirkan itu semua. Kemudian yang ketujuh, kata beliau, Allah an yatluba as-saffal awwal, mencari shaf yang pertama yang terdepan, illa an yara munkaran aw yasma'uhu fayakunu lahu fit ta'akhuri 'udhran. Maka dia mencari shaf yang terdepan, kecuali ketika dia melihat sesuatu yang munkar atau mendengar yang munkar, maka dia mengingkari kemunkaran tersebut, maka dia memiliki uzur untuk tidak di shaf yang terdepan. Mungkin melihat ada orang yang berselisih, berkelahi, atau melihat sesuatu yang memang perlu dia arahkan, ada orang yang tidak tahu arah atau kemana yang dia tidak tahu, maka dia menunjukkan orang tersebut. Hal-hal ini yang membuat dia tidak mendapatkan shaf terdepan, maka itu tidak mengapa. Kedelapan, yaitu fokus di dalam melaksanakan ibadah-ibadah sunnah dan berzikir, ya, dan itu dia hentikan ketika imam sudah keluar atau khatib sudah naik. Ketika khatib naik mengucapkan assalamualaikum, maka semua aktivitas, misalnya ketika dia sedang zikir, stop zikirnya. Ketika dia baca Quran, stop baca Qurannya. Ketika apapun itu, dia bersalawat, stop salawatnya. Semuanya berhenti. Apalagi gadget, ya. Kalau zikir, baca Quran dan yang lain sebagainya stop, disuruh berhenti, maka bagaimana kemudian ada orang yang sudah nggak pernah datang di majelis ilmu jarang-jarang, ya, mendengarkan majelis taklim jarang-jarang, Jumatan seringkali telat, sudah telat datang duduk main game, ya, apa yang mau dia dapat?
Kalau dia sendiri urusan dunianya, urusan pekerjaannya, dia untuk mengupgrade dirinya, dia butuh hadir untuk acara-acara workshop, seminar, pelatihan, dan yang sebagainya untuk men-skill up dirinya. Karena dengan urusan akhiratnya dia tidak pernah peduli. Dia tidak pernah care dengan urusan akhiratnya. Ilmu tidak mau ditambah. Bagaimana kemudian dia akan menambah imannya kalau ilmunya tidak ditambah? Bagaimana dia memiliki motivasi, semangat untuk istiqamah setidaknya? Kalau dia untuk men-skill up dirinya itu masih cukup jauh, setidaknya tetap istiqamah di atas Islam. Jangan sampai bergeser dan mundur kualitas keislamannya. Itu pun dia tidak mau menambahkan itu ketika di Jumatan. Dia tidak mau mendengarkan khutbah. Dia datang terlambat dan buka gadgetnya, sibuk dengan ini dan itu. Apa yang mau dia dapatkan untuk agamanya? Untuk yang ini ada, sedangkan agama itu yang meluruskan segala urusan dunia dan akhiratnya. Urusan dunia kita akan baik ketika agama kita baik. Pemahaman Islam kita benar, banyak merapikan segala urusan-urusan keduniaan, terlebih lagi urusan akhirat. Kemudian ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika khatib itu sudah naik di atas mimbar, muadzin mengumandangkan azannya, maka kesibukan kita adalah menjawab azan dan setelah itu mendengarkan khutbah. Sampai-sampai dikatakan dalam hadis yang sahih, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit faqad laghaut. Jika kamu berkata kepada temanmu di hari Jumat, diam kamu telah berbuat sia-sia. Menyuruh teman kita di sebelah kita untuk diam saja telah membuat kita berbuat sesuatu yang sia-sia. Maka bagaimana kemudian kita sibuk dengan hal-hal yang benar-benar sia-sia, seperti main game, nonton YouTube atau yang semisalnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ke-9 kata Imam Ibnu Qudamah adalah melaksanakan sholat sunnah setelah Jumat. Sholat sunnah setelah Jumat itu dijelaskan oleh para ulama. Beliau Imam Ibnu Qudamah menyebutkan jika dia mau 2 rakaat, jika dia mau 4 rakaat, jika dia mau 6 rakaat. Jadi antara 2 atau 4 atau 6. Itu juga sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dalam beberapa riwayat disebutkan rinciannya. Jadi jika kita melaksanakan sholat sunnahnya itu di rumah cukup dengan 2 rakaat. Jika melaksanakan sholat sunnahnya di masjid maka 4 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Adalah seperti itu. Ini menunjukkan bahwa sholat sunnah di rumah nilainya lebih utama daripada sholat sunnah di masjid. Afdalu sholatir rajuli fi baitihi illal maktubah. Kata Nabi SAW, sebaik-baik sholat seseorang itu di rumahnya kecuali sholat wajib. Ya, ini menunjukkan bahwa sholat sunnah utamanya adalah di rumah. Antum melaksanakan qabliyah, ba'diyah, ya qabliyah maupun ba'diyah, afdalnya di rumah. Kecuali memang jika kita mengkhawatirkan sesuatu. Ya seperti antum sedang bekerja, nggak mungkin rumahnya lagi misalnya di Tangerang gitu, misalnya mau pulang dulu. Ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Dan kemudian yang ke-10 ikhwah fillah, yaitu Imam Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa hendaklah dia iktikaf di masjid ya sesudah sholat Jumat itu ya sampai asar, dan andai kata dia berhenti sampai maghrib itu adalah lebih afdal. Ini sesekali mungkinlah bisa kita lakukan ketika mungkin lagi liburan dan lain semisalnya, adalah memfokuskan memperbanyak ibadah di hari Jumat. Kemudian juga beliau menyebutkan yang ke-11 adalah memperhatikan waktu-waktu mustajab, waktu-waktu mulia, di mana di saat itu doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali riwayat tentang hal ini, kapan waktu mustajab itu, ya, di antaranya misalnya di dalam Sahih Muslim perkataan Abu Musa Al-Asy'ari, ya, beliau mengatakan bahwa itu adalah sejak duduknya imam sampai selesainya salat. Jadi waktu-waktu yang mungkin kita berdoa di saat itu. Ada yang mengatakan yang lainnya, riwayat yang lainnya sebagaimana riwayat oleh Imam At-Tirmidzi dengan derajat yang hasan, yaitu ketika selesainya khutbahnya imam sampai salat ditunaikan, sampai selesainya salat. Itu dari riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Jadi selesai khutbah sampai selesai, artinya di dalam salat Jumat itu. Dan riwayat yang lainnya yang juga disahihkan oleh para ulama, yaitu adalah di akhir waktu di sesudah asar, ya, fi akhir sa'atin ba'dal asar. Jadi sesudah asar itu ada 3 waktu, di waktu terakhir, jadi kurang lebih 1 jam sebelum maghrib, ya, sebagaimana riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an. Dan kemudian Nabi SAW pernah menyebutkan juga, carilah di waktu-waktu sesudah asar sampai terbenamnya matahari. Maka di antara perkataan para ulama seperti Abu Bakar Al-Afram, beliau menyebutkan
bahwa hadis-hadis ini menunjukkan salah satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah sebagian riwayat ini lebih sahih daripada sebagian yang lainnya. Atau memang waktu-waktu mustajab di hari Jumat ini berpindah-pindah waktunya. Antara Jumat ini dengan Jumat kemarin, dengan Jumat yang akan datang dan seterusnya, berpindah-pindah waktunya sebagaimana berpindah-pindahnya waktu malam Lailatul Qadar. Yang bisa terjadi di malam 20, bisa malam 21 dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, maka dianjurkan ketika di hari Jumat setidaknya kurang lebih setengah jam sebelum maghrib kita datang ke masjid kita untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid, kemudian berdoa, bermunajat kepada Allah, karena itu di antara waktu-waktu mustajab di hari Jumat. Kemudian yang ke-12 adalah memperbanyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan memang banyak sekali riwayat-riwayat yang sahih ya untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak sedikit riwayat-riwayat yang lemah bahkan palsu ya terkait dengan keutamaan ini. Namun riwayat-riwayat yang sahih banyak sekali menyebutkan bahwa di hari Jumat adalah waktunya kita memperbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memperbanyak Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Bahkan Anda pernah bertemu salah seorang syekh dari Saudi Arabia, beliau ketika di hari Jumat membaca salawat lengkap seperti kita di dalam salat, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lengkap seperti ini, tidak kurang dari 1000 kali di hari Jumat ya. Dan ini di antara keutamaan hari Jumat adalah memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-13 yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah adalah membaca surat Al-Kahfi. Ya, sebagaimana riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan yang lainnya. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, beberapa riwayat tentang membaca surat Al-Kahfi ini, ada beberapa riwayat yang dihasankan oleh para ulama atau bahkan disahihkan, seperti disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dan juga sebelum Syekh Al-Albani rahimahullah seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, sebelumnya juga adalah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka Imam Ibnu Qayyim dan Syekhul Islam Ibnu Qayyim menyebutkan di dalam kitab Zadul Ma'ad yang menjelaskan tentang sunnahnya membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Maka terkait dengan hal yang seperti ini, ketika kita mendengar adanya perbedaan pendapat di antara para ulama, karena perbedaannya terletak pada apakah riwayatnya sahih atau tidak, kita harus menyadari bahwa sahih atau tidaknya suatu hadis memutuskan hukum apakah riwayat ini sahih atau dhaif atau maudhu, bahkan itu adalah permasalahan yang sifatnya ijtihadiyah ya, sesuatu yang ijtihadi, yang seseorang berijtihad sesuai dengan kadar ilmunya masing-masing. Maka di dalam hal ini ketika kita mengikuti ijtihad seorang mujtahid, seorang yang imam memang ahli di bidangnya, seperti hal ini misalnya Syekh Al-Albani rahimahullah, atau Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mereka memang adalah imam-imam dan ulama-ulamanya ahlul hadis, yang tidaklah memutuskan suatu keputusan terhadap suatu hadis itu dengan hawa nafsunya, maka kita layak untuk merujuk kepada pendapat-pendapat mereka. Karena yang seperti ini bukanlah bentuk taklid yang tercela, bukan termasuk taklid yang tercela. Karena Imam Syafi'i rahimahullah pun pernah melakukan hal yang serupa. Ketika Imam Syafi'i bertanya kepada Imam Ahmad, anta a'lamu bil hadithi minni, engkau lebih mengerti ilmu hadis ketimbang aku, fa'alimni, maka beritahukan kepada aku jika ada sebuah hadis itu sahih, apakah dari jalur Kufi atau Irak atau yang lainnya, Hijazi dan lain sebagainya, apakah dari sanad Kufi atau Hijaz dan lain sebagainya, aku akan berpendapat dengan hadis yang menurut engkau adalah sahih. Di sini menunjukkan Imam Syafi'i merujuk atau mengikuti pensahihan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaihima. Semoga Allah merahmati kepada imam-imam kita. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bersedekah pada hari Jumat. Ya, bersedekah pada hari Jumat ini yang ke-14 bagaimana yang beliau sebutkan, sebisanya, dan sedekah itu dilakukan di luar masjid kata beliau. Ya, dan juga beliau menyebutkan dan disunahkan untuk melaksanakan sholat tasbih di hari Jumat. Terkait tentang sunahnya sholat tasbih, nanti saya tutup kajian ini dengan menyampaikan hadisnya dan bagaimana penilaian para ulama terkait dengan sholat tasbih ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir yang ke-15 yang beliau sebutkan,
Beliau menyampaikan disunahkan untuk menjadikan hari Jumat itu fokus untuk urusan-urusan akhirat, ya, dan berhenti dari menyibukkan dari segala urusan dunia. Nah, untuk poin yang ke-15 ini, wallahu a'lam bishawab, ini kurang tepat, ya, ini tidak benar. Pendapat Al-Imam Ibnu Qudamah ini bertentangan dengan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Jumu'ah, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Jika selesai ditunaikan ibadah salat, bertebaran kalian di muka bumi. Ya, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menunjukkan bahwa seorang muslim, subhanallah, ini pendapat para ulama, menegas seperti Syekhul Islam Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam risalah Jum'ah, ya, risalah Jumat yang beliau menyebutkan bahwa seorang muslim itu pada hakikatnya tidak ada hari libur. Seorang muslim itu tidak ada hari libur. Hari liburnya kita itu ketika kita di akhirat nanti di surga. Karena dunia ini waktunya beramal. Bahkan di hari Jumat pun Allah memerintahkan bertebaran kamu di muka bumi. Cari karunia Allah. Andai kata ada hari libur tertentu yang harus kita liburkan, mungkin Jumat. Tapi Jumat pun tidak dijadikan sebagai hari libur oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai hari untuk kita mencari keberkahan, mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah ingatkan, wadhkurullaha katsiran. Di samping kamu mencari rizki, mencari nafkah itu, ingatlah Allah. Banyaklah berzikir menyebut nama Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang sukses. Inilah kunci kesuksesan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu ikhtiar dan ibadah. Ikhtiar yang maksimal dan ibadah yang maksimal. Itu menjadikan seorang muslim hidupnya tidak boleh dengan penuh dengan kesantaian, namun seorang muslim adalah menjadikan hidupnya adalah hidup kesempatan untuk beramal. Ya, walaupun kita mungkin di negara kita ini libur hari Sabtu, hari Ahad, maka kita jadikan hari-hari itu sebagai bukan kesempatan untuk bersantai-santai, tapi waktu untuk beribadah, waktu yang kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apakah itu untuk silaturahim, untuk berbakti kepada kedua orang tua, untuk membantu keluarga kita, yang semuanya itu adalah nilai-nilai ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan, beliau membagi segala ibadah yang di luar wajib, beliau membaginya menjadi 3 istilah, membaginya menjadi 3 macam. Yang pertama adalah sunnah, yang kedua adalah mustahab, dan yang ketiga adalah tatawwu'. Sunnah, mustahab, tatawwu'. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, 3-tiganya sama. Artinya ibadah yang sunnah, ya, sesuatu yang memang ditambah, yang kita lakukan, ibadah-ibadah tambahan yang kita lakukan untuk menambah kualitas ibadah wajib kita. Sunnah, mustahab, tatawwu' ini diartikan dalam bahasa Indonesia adalah ibadah sunnah. Kata beliau, yang dimaksud dengan sunnah adalah segala ibadah yang dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya secara rutin. Ya, seperti salat sunnah rawatib, ya, salat sunnah rawatib, salat witir, ya, salat duha. Ini adalah ada riwayat-riwayat yang menjelaskan akan keutamaannya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya secara rutin. Ini sunnah kata beliau. Adapun mustahab kata beliau, adapun mustahab adalah ada riwayat akan keutamaannya, tapi tidak disebutkan bahwa Nabi SAW merutinkan melakukan hal tersebut. Ya, ada keutamaannya, ada hadisnya, ada dasarnya. Nabi SAW memberikan keutamaan atau menjelaskan akan keutamaannya, tapi tidak ada satupun penjelasan bahwa Nabi SAW merutinkan hal tersebut. Seperti sholat sunnah ketika pulang ke rumah atau keluar dari rumah. Ya, di antaranya sunnah itu ada sunnah ketika kita pulang ke rumah, mendahului masuk rumah itu dengan melaksanakan sholat sunnah, atau ketika hendak keluar rumah. Ada riwayatnya dan sahih, disahihkan oleh para ulama. Termasuk juga sholat sunnah qabliyah maghrib. Sholat sunnah qabliyah maghrib. Nabi SAW menyampaikan sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib. Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib 3 kali beliau mengulangnya sebagaimana dalam Sahih Bukhari. Namun tidak ada riwayat Nabi SAW merutinkannya. Maka itu termasuk definisi mustahab seperti yang disebut oleh Imam Ibnu Qudamah. Adapun tatawwu' kata beliau adalah di luar itu, yang tidak ada riwayat secara spesifik. Namun ketika seseorang melazimkan melakukan ibadah-ibadah sunnah untuk dirinya sendiri, seperti misalnya melakukan sholat sunnah mutlak misalnya, ya, sholat sunnah mutlak. Atau misalnya dia melakukan
ada membiasakan zikir tertentu untuk dirinya, seperti saya harus melazimkan misalnya dalam satu hari bersolawat 200 kali atau 500 kali misalnya, atau dia mengharuskan untuk dirinya membaca Al-Quran setidaknya 100 atau 200 ayat dalam sehari. Hal-hal seperti itu termasuk dalam kategori ini, masih dalam kategori ibadah-ibadah sunnah, namun adalah apa yang dilazimkan oleh seseorang untuk diri orang tersebut. Dan terakhir ikhwafillah, beliau menyebutkan tentang riwayat sholat tasbih. Nah, sholat tasbih, sebelum kita bahas riwayatnya, sholat tasbih ini termasuk ibadah yang diperselisihkan oleh para ulama sunnah atau tidaknya. Al-Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan sholat tasbih itu bid'ah, tidak ada tuntunannya dari Nabi. Karena apa? Karena beliau mengatakan bahwa riwayatnya dhaif, riwayatnya lemah. Ya, perbedaannya karena hal tersebut. Ini yang menunjukkan kepada kita bahwa keputusan hukum suatu permasalahan itu adalah ijtihadiyah di mata para ulama, karena melihat dari dasar dari apa yang melandasi amal tersebut. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, beliau menghasankan riwayatnya. Menghasankan, jadi tidak sampai pada derajat dhaif, tidak sampai derajat lemah. Kenapa? Karena kata beliau, ya, dan banyak juga para ulama yang lainnya seperti di antaranya adalah Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan banyak lagi yang lainnya. Mereka melihat lemahnya semua riwayat-riwayat ini. Setidaknya ada 6 sanad, 6 jalur periwayatan kepada Nabi yang masing-masingnya adalah lemah, tapi lemahnya tidak terlalu lemah. Nah, ini untuk yang level seperti ini pun sangat dalam di mata para ulama ahlul hadis. Maksudnya tidak terlalu lemah itu adalah misalnya ada salah seorang periwayat dari masing-masing periwayat ini adalah orang yang pelupa misalnya, ada orang yang lupa, atau orang yang berubah hafalannya ketika dia sudah tua. Jadi bukan permasalahan karena adanya pemalsu hadis, ada orang yang suka berbohong dalam riwayatnya, ada orang-orang periwayat yang menyebabkan riwayat itu sangat lemah. Nah, berdasarkan penelitian para ulama ahli hadis tersebut bahwa semua sanad ini tidak ada yang sampai derajat sangat lemah. Maka jika diakumulasikan lemah ini saling menguatkan satu dengan yang lainnya, maka setidaknya yushbihul hasan, akan mendekati kepada derajat hasan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ikhwah fillah, bagaimana bunyi hadisnya? Riwayat dari Ikrimah. Ikrimah ini adalah Ikrimah bin Abdullah, muridnya Ibnu Abbas, meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW berkata kepada Al-Abbas, kepada Abbas bin Abdul Muttalib, "Ya ammah, wahai pamanku, ala u'tiyaka, ala u'allimuka, maukah kamu ajarkan sesuatu?" Nabi SAW kemudian mengajarkan, tusalli 4 raka'atin, kamu salat 4 rakaat. Taqra'u fi kulli raka'atin bi Fatihatil Kitabi wa surah. Dan di setiap rakaat itu pertama setelah membaca Al-Fatihah kamu baca satu surat. Fa idza faragta minal qira'ah fi awwali raka'atin, dan ketika selesai dari baca surat di rakaat itu, wa anta qa'imun, sambil berdiri ucapkanlah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 15 kali. Ya, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 15 kali. Thumma tarka', setelah berdiri begitu kemudian kamu ruku'. Wa taquluha wa anta raki'un 10, sambil ruku' baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Thumma tarfa'u ra'saka minar ruku', kemudian berdiri i'tidal dan ucapkan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Thumma tahwi sajidan, kemudian kamu sujud dan bacalah ketika kamu sujud 10 kali. Wa anta sajidun 10, ketika sujud subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Kemudian tarfa'u ra'saka minas sujudi fataquluha 10, duduk di antara dua sujud kamu membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Thumma tasjud fataquluha 10, kemudian kamu sujud lagi. Untuk sujud yang kedua kalinya kamu baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Thumma tarfa'u ra'saka minas sujudi fataquluha 10 qabla an taqum, kemudian duduk istirahat. Ketika duduk ini sebelum berdiri di rakaat yang kedua kamu baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Fadzalika 75, itu adalah 75 tasbih, takbir, tahmid dan tahlil. Wa taf'alu dzalika fi 4 raka'atin, dan kamu lakukan itu dalam 4 rakaat.
In istata'ta an tusalliyaha fi kulli yaumin marratan faf'al. Jika kamu mampu melakukan yang seperti ini sehari sekali, lakukan. Fa in lam taf'al fa fi kulli jumu'atin marrah. Jika kamu tidak sanggup ini, maka lakukan di setiap Jumat sekali. Fa in lam taf'al, jika tidak sanggup, fa fi kulli syahrin marrah. Setiap bulan sekali. Fa in lam taf'al fa fi kulli sanatin marrah. Jika kamu tidak bisa, setahun sekali. Fa in lam taf'al fa fi umurika marrah. Jika kamu tidak sanggup, maka setidaknya kamu lakukan di usiamu, di umurmu sekali. Riwayat ini lebih mendekati hasan sebagaimana diputuskan oleh sebagian para ulama ahli hadis dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, dan insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas tentang rahasia-rahasia zakat. Ya, zakat dan rahasia-rahasia di balik ibadah zakat ini. Banyak hal yang akan dijelaskan oleh penulis, oleh Imam Ibnu Qudamah, bagaimana sikap hati orang yang mengeluarkan zakat, bagaimana sikap orang yang menerima zakat, dan seterusnya. Beliau menjelaskan sangat mendetail tentang hal ini yang insyaallah akan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Aqulu qauli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.